Oke, kita hari ini akan belajar tentang analisisnya ya. Jadi analisis kayak gimana cara dapat V-nya, gimana cara dapetin V out-nya, terus R-nya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, pernah dengar tentang hukum Kirchhoff kan? Ya kayak hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Nggak hafal. Tapi bentukannya kayak gimana? Atau rumusnya? Yang mana itu? Yang bukan sih, itu bukan. Itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 arus yang masuk sama dengan arus yang Keluar. yes. Oke. Nah, hukum Kirchhoff ini kalau kita dalami lagi itu untuk menganalisis suatu rangkaian itu banyak metodenya. Salah satu metodenya itu adalah metode loop dan mesh. Nah, buat sekarang kita bakal pelajari hukum Kirchhoff yang KVL atau Kirchhoff voltage law. Nah, rumusnya Kirchhoff voltage law itu adalah sigma V tegangan itu sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Nah, untuk analisis loop kayak misalkan ini ya. Terus ini. Terus misalkan 20 volt, ini 5 ohm, ini 10 ohm, terus 2 ohm, ini 8 volt. Oke. Namanya aja metode atau analisis loop. Loop, apa itu loop? Melingkar. Iya, betul. Memutar. Nah, untuk analisis loop ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di suatu rangkaian itu ada berapa loop. Oke? Ada berapa loop. Kalau ini ada berapa loop? 2. Mana sama mana? Kanan kiri. Ya, ini ya. Ini loop 1. Ini juga, ini adalah loop 2. Oke. Nah, terus habis kita tentukan loopnya, kita tetapin KVL ini ke setiap loopnya, gitu. Nah, habis itu kita mencari arusnya. Oke. Misalkan aku mau, misalkan ini ya, ini I1, ini I2. Berarti kalau misalkan kita analisis dulu loop yang pertama, ya, loop yang pertama, berarti kan sigma V kan? Sigma V sama dengan 0. Berarti ini V1 plus V2 sama dengan 0. plus V2 ada berapa V? 2. Oke, iya ada 2 benar ya. Nah, untuk yang loop yang pertama itu kan nih. Kalau mau nyari V di sini, berarti kan ini kan arus yang lewat kan I1. Kalau rumus Kirchhoff juga V sama dengan I kali R kan. Nah, berarti ini adalah kan dari 20 volt nih, 20 ditambah V nih. Ini harusnya V-nya ada 3 untuk 1. V yang di sini sama V yang di sini. Nah, berarti 20 ditambah apa? I1 dikali R1. Iya, R1 berapa kelihatan ya? Ditambah I2 kali R2. Oke, seperti ya. Nih, kan V1 ditambah I1 dikali R1
1, terus ditambah R1 I ini R1, ini R2 lah ya, ini R3. Berarti kan R2 dikali I1 dan I2. Ya, I1 ini I2 ya. Berarti kan I1-nya keluar dalam sini kan? Ini I1. Yang naik adalah I2. Kalau berlawanan jadinya negatif. Iya, berarti I1 min I2. Oke. Sama dengan 0. Nah, di sini ini buat loop yang pertama ya. Loop yang pertama. Nah, di sini kita tugasnya untuk mencari arus yang satu sama arus yang kedua. Nah, kenapa maksudnya kenapa ini penting? Karena di setiap rangkaian nggak selalu satu loop aja. Ada yang 5 loop, 6 loop, 7 loop. Nah, makanya ada banyak metode analisis yang ditentukan oleh hukum Kirchhoff yang membuat kita tuh lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mencari misalkan arus yang mau dianalisis dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Habis itu ini untuk loop 1. Oke, kita selesai loop 1 dulu ya. Berarti P1 berapa? P1-nya 20. Ditambah I1 dikali 5 ditambah I2 itu 10 ya? Ya, 10 dikali I1 min I2. Oke. Kita buat yang bersamaan ya, 20 ditambah 5 I1 ditambah 10 I1 min I2 gitu ya. Berarti min 10 I2 tambah 10 ya, 10 10 I2 min 10 I2. 10 min 10 I2 sama dengan 0. Jadi 20 ditambah 15 I1 min 10 I2 sama dengan 0. Jadi 15 I1 min 10 I2 sama dengan 20. 3. Mau dibagi berapa? Dibagi 5 juga bisa ya. Ya. Jadinya 3 I1 min 2 I2 sama dengan 4. Sama dengan 4. Yes, nice. Oke. Ini buat loop yang pertama. Nah, sekarang dia loop yang kedua. Bisa ya loop yang kedua ya. Berarti yang R1, R2-nya udah kehitung, nggak perlu lagi. Ya, boleh. Tuh. R2 yang mana? Itu yang di tengah. Yang di tengah. Tetap nggak sih? Kan kita harus mulai dari awal, terus dia masuk lagi. Gitu. Jadi tetap jadinya kan kalau ini berarti I2 min I1 kan? I2 min I1 kali N. Pasti kamu. Nah. Ini berapa? Itu 8 ya. Habis ini kamu nyari I1 sama I2-nya. Asik bukan? Asik. Bisa nih, ini ada jadi nantinya jadi persamaan matematika kan? Pernah belajar di SMP? Bisa. 20 enggak, ini kan? Oh iya benar, Mas 20 betul. Ya. Thank you. Oke. Let's go, Diki. Cari I1 dan I2-nya. Bisa ya? Digabungin. Tinggal digabungin. Belum ngerti? Nih, kan itu persamaan 1 boleh dibaca? Yang paling bawah 3 I1 min 2 I2 sama dengan min 4. Min 4 persamaan 2. Oh. Nah, pernah belajar kan? 6 jadi ya 6 I2 min 5 I1 sama dengan min 4. Ini persamaan 2 ini. Oh, itu. Ini persamaan 2. Nah, bisa cari? Mau coba dulu?
Udah diajarin belum itu kamu di sekolah? Belum. Jadinya nanti ini Disamakan. disamakan. Misalkan di satunya dulu nih. Satu. Jadi Ini kan dua. Jadi bisa nih, bisa boleh lagi nih ya. Min 5 I 1 ditambah 6 I 2. Nah, udah nih, bisa nih. I2-nya dikali 3. I 2-nya dikali 3, berarti semuanya dikali 3 ya. Ya, Ya, berarti ya 9 I 1 min 6 I 2 sama dengan min 12 ya berarti ya. Terus min 5 I 1 tambah 6 I 2 sama dengan min 4. Ya habis ya. Ini mau diapain? Ditambah. dikurangi. Dikurangi atau tambah? Tambah. Tambah ya. Berarti ini tinggal 9 I 1. Kan ini 9. Oh iya benar. 9 tambah min jadinya 4. 4 I 1 sama dengan, ini kan udah habis ya, min 12 tambah min 4, min 12 min 4, min 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 8. 16, pasti kan Min tambah min, Oh iya. min kan, nah nantinya I 1 sama dengan min 16 dibagi 4, berapa? 4. Min 4 ampere ya, ini harusnya yang pertama. Harus kedua, kalau dapat ingat, tinggal dimasukin nanti satunya. Oke, itu I2-nya. Yakin? Oke, persamaan satu kan 3, I1-nya dapat ya. Ini kan I1 nih, tetap I1 kan. Nah, I1 udah dapat, tinggal masukin ke sini. Berarti min 12. Nah, ini. 2, itu 3 I1. Ya, betul. 2 sama dengan min 4. Berarti I1-nya min 4, I2-nya juga sama dengan min 4 ampere. Jangan lupa ditulis ya satuannya. Oke, itu buat analisis loop. Paham ya? Analisis loop, ada yang mau ditanyain? Oke. Oke. Itu analisis loop. Sekarang kita masuk ke sini. Fokus ya. Iya. Paham ini, oke. Analisis dioda. Nah, aku mau nanya dulu gini. Kalau ini, rangkaian ini, diodanya on atau off? On. Kenapa? Karena voltage-nya searah dengan itu dioda. Tuh. Karena ini gerbangnya kebuka ya. Iya. Gerbangnya kebuka. Oke. Aku lihat dulu. Gerbangnya kebuka, terus ini R-nya. Nah, sekarang kita mau cari V outputnya, tegangan di outputnya. Nanti setelah cari, kalian simulasikan sendiri di AltiSpice ya. Wait, mana nih? Nah, ini 5 volt, terus R-nya adalah 2,2K. Nah, kita akan pakai analisis loop. Loopnya ada berapa? Ada 1. 1, yes. Satunya ada 1 loop ya. Tadi diodanya adalah on. Oke, berarti, boleh disebutkan sigma V sama dengan 0. Berarti 5V sama dengan 0. 5V sama dengan 5V ya. Ya 5V kan sigma V ya. Ada V di sini sama V di sini. Nah, V-nya silikon kemarin berapa ingat nggak? Dia selalu berpotong di 0,7. pintar. Selalu potong 0,7 ya. Berarti ditambah 0,7 ditambah V0-nya. V0 sama dengan 0 ya. V output. Ini V output bukan V0. Oke, 5V ditambah 5 nih. 5 ditambah 0,7 ditambah
I kali R. I dikali R. R-nya berapa? 2,2 K. Oke, kita mau cari I-nya dulu ya, biar dapetin V-nya kan? Berarti 5 tambah 0,7. 5,7. 5,7 ditambah I dikali 2,2 K. Oke. 2,2 K I sama dengan min 5,7. Oke. Berarti I sama dengan 5,7 dibagi 2K. Oke, berapa tuh? Kalkulator. 0,00259. Udah kah? Udah 2 kan? Jadi 0,00259. Ambil berapa angka di belakang koma? wait, I think ada yang salah ya. Oh, oke, sorry. Salah nih ya. Nah, ini kan dia gini kan harusnya. Ya enggak? Ya. Harusnya segini. Berarti ntar dia kan ngalir dari resistor ke resistor ini terus ke min dulu kan? Iya. Ini berarti jadinya harusnya min 20. Ntar kalau di perhitungan. Gitu. Karena dia masuk ke tegangannya tuh min dulu. Jadi nggak dihitung dari sini. Kalau ini berarti dia udah lewat, belum masuk. Paham ya? Iya. Oke, berarti ini adalah min 5 volt ya? Oke. Min 5 volt. Buang lagi, bentar. Ini. Jadi min 5 ditambah 0,7 ditambah V out. Min 5 ditambah 0,7 ditambah I dikali 2,2 K. Min 5 kurang 0,7. Min apa? Min 4,3 ya. Min 4,3 ditambah I dikali 2,2 K sama dengan 0. I2 sama dengan 4,3. Terus I2 sama dengan 4,3 per 2,2 K berapa dia? 4,3 per 2, kebanyakan nolnya. 0,00195. 0,0095 ampere ya. Iya. Ampere. Oke. Sekarang coba ini untuk I2-nya. Sekarang berarti V out-nya. V out-nya jadi berapa? Nih. Sekarang ini kan 0,00195 ampere kan? Kita ubah ke miliampere. Ubah ke miliampere jadi berapa? Berarti 1,95. Pintar. 1,95 mili Ampere. V out. V out kan rumusnya adalah IA Dikali R. Oke, V out-nya berarti sama dengan 1,95 mili dikali R-nya tadi 2,2 K. Oke, jadinya Sama dengan 4,3 mili. Oh, kan mili sama K dicoret. Oh, Ya kan? ya. Ya, 4,3 volt. Oke. Gitu ya. Ini buat analisis dioda. Tapi V out-nya hasilnya kurang lebih 4,3 volt. Sekarang coba di Altispice. Satu dioda silikon ya. Terus pakai resistor, pakai tegangan. Kalau masih simpen yang lalu, masih simpen yang kemarin ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya masih ada. Nah, itu tinggal diganti aja nih R-nya dan segala macamnya. Terus lihat keluarannya apakah dia benar 4,3 volt atau enggak. Oh, berarti kita bikin yang ini bukan yang ini kan ya? Yes, buat yang analisis dioda. Ini aku boleh hapus ya? Boleh.
bukan yang ini. Berarti anti spice. Mhm. Let me know kalau kalian udah buat ya. Gimana sih? Kakak ada yang bikin baru sih. Tapi itu berarti voltnya tetap ditulis 5 volt kan ya? Value-nya. Pertama kita voltage, lalu dioda, Diodanya nggak perlu diotak-atik kan? Diodanya cari yang tipenya diode dan pilih yang tipe silikon apa aja. Karena itu tipe diodanya adalah silikon ya. Miss, apa itu kak? Yang setelah diodanya apa? Setelah diodanya Resistor. resistor, kayak ini ya. Nah, setelah diode itu resistor, habis itu ditambahin V outputnya. Nggak usah, ya. Nggak usah. Ya resistor aja. Terus tambahin loh label output sama input yang kayak kemarin. Ingat ya? Voltage-nya gimana? 5 volt. Sesuai merek tadi ya, karena kita mau lihat di tegangan outputnya tuh beneran sekitar 4,3 atau enggak. Oke. Nol. Nol. Atau Resistornya 2,2 itu kan? time ya mana? Ya 2,2 K. Oke. Udah, resistornya udah di time stopnya 10 M. Titik 10 ms. Coba buat nggak boleh. Bentar ya. Tulisannya harusnya 10 M apa MS? 10 ms. Ah, salah. Ya 10 ms ya. kayak gini kah kak? Bener nggak? Benar. Lihat bentukan diodanya. No, arah diodanya. Ya ini. Oh iya, arah mau diodaku pilih. juga. Diodaku mau Nah. pilih. Kalau diodanya kayak gitu, jadinya kan off ya. Jadinya kan off. Berarti ya udah tegangan tetap nol. Karena nggak bisa masuk arusnya, gerbangnya ketutup. MS.
Dan Dan jangan lupa dia kayak terus gini kah? stop time-nya ya. Oke, good job. Ini 10 ms di atas komen. stop time berapa kak? 10 ms. 10 ms. Oke. Oke. 4,3 terus naik. 4,3 terus naik. Oke. Tapi dia startnya tetap di 4,3 ya, untuk outputnya. Oke, punya Diki. Ini apa nih? Aku Tadi yang ini tuh ini output inputnya hampir 5. Hampir 5 ya. Ya sekitar 5 lah ini ya, 4,98. aku 4,3an. Habis itu ke atas inputku dari 5 dan lurus. 5 dan lurus. Ya, oke, udah benar ya. Oke, buat ininya arusnya. Arusnya. Bisa tahu kan cara ngecek arus di Relative Spice? Nah, ini IR1. Coba tekan aja IR1-nya. Nih, ditambah IR1 juga nggak apa-apa, bisa. Nah, oke, coba oke. 1,9an ya, Iya, miliampere. kecil. Gimana Caranya? Kamu klik di wire yang di wire kayak gini? Kan. Boleh langsung samain 1,9 tadi kelihatan tuh. tuh. Tapi kok dia nggak naik ya? Apa aku yang salah? Naik juga. Nih, 1,9 ini karena dia ini MS ya. Nah, coba ngecek jam ya. Jam. Ini naik juga. Di 1,9an ya, sama, oke? Oke. Sekarang aku minta kalian buat cari tegangan output yang ini. Kayak gini. Tapi dicari dulu, dianalisis dulu. Pakai persamaan matematis dulu, baru nanti dibuat rangkaiannya. Bisa ya, gampang ya. Kalau lupa, tanya aja. Itu yang di situ apa? Ini Sampingnya dioda itu apa namanya? sampingnya dioda itu tegangan lagi. Ini kan tegangan. Itu berarti dari dioda ke dari 5 volt ke dioda di stop nggak sih? Dari 5 volt ke Dioda di stop. betul. Tadi kita masih bisa nyari Vout-nya. Bisa, coba cari dulu Vout-nya, terus nanti kita analisis bareng-bareng. Walaupun iya dia gerbangnya ketutup. Tapi kita cari dulu tegangan outputnya. Oke, aku jelasin lagi. Nah, konsep looping itu kan dia arusnya yang muter. Namanya loop, muter ya, looping, muter terus. Nah, kita pakai konsep loop untuk menganalisis suatu rangkaian biar lebih mudah. Tentunya nggak cuma loop, banyak lagi analisis yang lain ya, kayak ada mesh, node, dan lain sebagainya. Cuman hari ini kita fokus ke analisis loop aja, pakai loop. Nah, kalau gitu kita bisa nentuin kita nentuin sendiri loopnya. Ini ada satu loop, nih. Satu loop. Ini berarti arusnya bergerak dari sini ya. Ini arusnya nih, arus. Nah, kalau arus bergerak dari sini, berarti dia masuk ke dioda dulu kan? Iya. Dioda dulu. Nah, masuk ke dioda, habis itu masuk ke sini, habis itu masuk ke resistornya meter, habis itu masuk ke tegangannya lagi. Nah, oke. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti kan tadi hukum Kirchhoff voltage law itu sigma V sama dengan 0. Ya, sigma V berarti sigma ditambahkan setiap V-nya, betul? Betul. Oke. Kita masuk ke sini. Kan tadi dia arusnya gini, berarti di
Tegangan yang pertama dia minus karena dia masuknya ke sini ya, harusnya nih. Berarti min 5V 5 volt, min 5 aja lah, 5 ditambah masuk ke sini kan, tambah Volt. 8 volt. Habis itu ditambah, ini kan masih R nih, masih V out kan, ditambah V out. Tambah V Nggak out. ditambah 0,7 berarti dia. Dia nggak ditambah 0,7. Oh tetap, ya benar kamu. Tapi tambah 0,7 ya. Tambah 0,7. Oke. Nih, uangnya min 5 ditambah 0,7. Tambah 0,7. Tambah atau kurang? Plus apa minus? Kalau dia kebalik gini. Min. Min ya, min 0,7 ditambah 8 ya, baru ditambah V out-nya sama dengan 0. Kemudian berarti kan min 5 di min lagi 0,7 sama dengan min 5,7 ditambah 8 ditambah V out sama dengan 0. Min 5,7 ditambah 8. Berapa? 8 kurang 5,7. 2,3. 8 kurang 5. Min 5,7 ditambah 8. 2,3. 2,3? Iya. Oh iya 2,3. Betul. Ya 2,3. 2,3 plus ya ditambah V out. V out-nya sama dengan min 2,3 volt. Nah, ini V out-nya min 2,3 volt. Nah, karena dia diodanya kebalik, berarti rangkaiannya bisa jalan nggak? Enggak. Nggak. Dia minus ya. Nah, kalau misalkan minus, berarti dia tegangannya nggak jalan. Karena ini juga ya. Nih, misalkan VO kan sama dengan I dikali RO kan, min 2,3. I dikali 2,2K sama dengan min 2,3. Berarti I-nya sama dengan, hasilnya minus kan pasti? Iya. Nah, kalau arusnya minus, berarti rangkaian itu arusnya nggak ada dong, ya kan? Karena minus. Jadi rangkaian itu nggak berjalan. Gitu ya. Coba buktikan di Office Spice. Buktikan di Office Spice. Fokusnya gimana hasilnya? Kita tahu aku ya hasilnya kayak gimana. Untuk ditambahin V out atau V in enggak? V in ya. Ditambahin label out sama in enggak? Boleh ditambahin boleh. Di bagian mana? Di Iya, bagian bisa. sisi kanan kiri boleh. Kayak tadi.
minus turun Minus, itu minus, yang minus apa? outputnya. Arus output atau V output? Aku itu ngeklik di label outputnya sih. Di label outputnya kan tapi nah V outputnya ya minus. Oke, berarti sama ya. Ya, Minus 2, sekian ya? ya. Ya, 2, sekian. Aku nggak kelihatan berubah. Nggak kelihatan berubah. Udah benar arah diodanya. Udah ditambahin tegangan samping dioda. Sudah, Sudah. Arah diodanya udah benar. sudah, R-nya udah benar 2,2K. sudah. Oke, apa yang salah? Mhm. Udah 2,2K. MS itu V output. Nah, berarti kan benar dia di sekitar min 2, sekian kan? Berarti hasilnya udah benar. Coba sekarang lihat arusnya, arus di N. Arus di N. Ini. Nah, ini berapa nih? Arus di N warna hijau ya. Iya. Sekitar min something ya. Ya, tidak benar. Oke, hasilnya udah benar berarti. Oke, itu ya. Nah, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Aku paham. Oke, Vicky? Sudah paham. Lumayan lah ya, sudah paham ya. Oke, sekarang aku mau nanya. Untuk rangkaian yang pertama, rangkaian penggantinya itu yang A atau yang B? Tunggu. Rangkaian pertama. Dia yang A. Oke, pintar. Kenapa? Karena B itu gerbang bolak-balik. Karena B. Bis, Karena B itu putus ya, ini kan putus kan ini. Jadi kalau arusnya ngalir ya udah berhenti di sini, nggak nyampe Nggak kan? nyampe. Nah, kalau yang ini rangkaian yang kedua, dia yang A atau yang B? Yang B. Yang B, karena diodanya kebalik ya. Berarti putus ya dia ya. Iya. Nah, harusnya nggak bisa masuk. Oke, itu buat dioda. Itu buat yang dioda. Sekarang rangkaian terakhir coba ya. Sekarang kalian hitung sendiri. Aku minta ke kalian buat hitung dulu, dihitung dulu. Habis itu dicoba lagi di antisipasi. Buat rangkaian terakhir banget ini. Oh, dan buat rangkaian penggantinya sama seperti ini. Oke? Bisa ya? Oke. Oke, fokus yang ini ya. Make sure the board stay. The board. The board. Oke, silakan. Cari tegangan outputnya. Dibuat rangkaian penggantinya. Terus ditentukan diodanya on atau off. yang mana yang itu Yes. diodanya on. Oke. Dibuat dulu ya. Dibuat dulu perhitungannya sama kayak tadi. Loopnya dan lain sebagainya. Oh nih, dia gimana sih Tom? Ya nggak apa-apa. Yaudah nggak apa-apa. Yaudah langsung dibuat aja nggak apa-apa. Tidak, jangan seperti Oh tidak, jangan. Oke, kakak yang bilang ya. Ayo dihitung dulu Diki. Yuk bisa ya, dikit lagi. Kita selesai kok. Umi. Aku tidak ngerti rumusnya. Dari tadi kamu gak ada Two, sebutin. four ya, ini ya. Rumusnya lo. Dia rumusnya ya. Sigma V sama dengan 0. What is the meaning of sigma? Betul. Jumlah semua. Jumlah semua. Apa yang dijumlah? Tegangan. Pegang tegangan ya. Berarti Ini 5 misalkan V1, ini V2, V3, V4. Berarti kan kalau di loop dulu nih, ini loop ya. Kita buat loopnya dulu, arah loopnya. berarti 5 Ya. ditambah 2,2 2,2 apa nih? K K? ditambah No? 2,2 K? Itu baru R-nya ya, ini 2,2 K ohm, bukan V.
Rumus V adalah arus dikali resistor. Berarti ini misalkan nih, ini kan kita buat loopnya. Kita buat loopnya misalkan arusnya namain arus A. Nih, berarti kan arus A dikali 2,2 Oh, K ohm. Nih ada K. Itu udah masuk dengan V2. You get it? No? Oke, sorry. 5 nih kan. Nih, yang pertama min 5. Kan arusnya gini kan? Ya nggak? 5. Ya min 5. Habis itu ini masuk ke V2 kan? Nih, V2 dulu, betul? Ini V2 ya. Habis itu masuk ke V3, V-nya dioda. Nah, habis itu ditambah dengan V yang keempat ini, tegangan tambahannya. V4. Nah, ini kan yang kecil dulu. Berarti kalau yang kecil dulu berarti dia Negatif. negatif ya, pintar. Nilainya negatif dulu. Oke, berarti min V4 sama dengan 0. ya, pintar. Nah, min 5 ditambah V2 V2-nya 2,2 2,2K dikali dikali arusnya. Kan ini masih ohm aja. arusnya Tuh arus A, arus yang udah kita buat. Ini kan kalau rangkaian kan pasti yang ngalir arus kan? Ya kan? Arus itu yang ngalir, betul? Arus yang ngalir kan dalam setiap komponennya, betul? Betul. Nah, berarti kan kalau kita mau cari V2, rumus V itu kan sama dengan arus dikali tegangan. Arus dikali resistor. R-nya udah ketemu, I-nya di sini. Berarti 2,2K dikali IA. Paham? Karena V2 IA-nya dapat dari mana? IA-nya kan emang kita buat. Emang kan dalam rangkaian itu kan yang ngalir arus. Satu arus aja nih. Nah, karena ini kan logikanya cuma satu. Kecuali kalau ini nih. Ya gini lah. Ini berarti arus yang ngalir 2. Karena ke sini, dia masuk ke sini sama ke sini. Masuk ke dalam. Berhubung rangkaiannya cuma 1, berarti yang ngalir cuma 1 arus. Nggak mungkin ada 2 arus. Itu ya. Nah, tadi kan kita buat loopnya dulu nih. Loopnya kan ngalir. Nih. Loopnya ngalir. Yang ngalir apa, Diki? Arus. Pintar. Yang ngalir arusnya. Arus apa? Arus loopnya ya. Nah, jadi kan V2 sama dengan IA atau arus loopnya dikali R di sini ya, R2. Oke, ditambah V3-nya berapa kalau SI? Silikon. Ini udah tetapan ya, bukan rumus. Tambah silikon itu sama dengan 0,7 volt. Yang kemarin kita udah simulasiin, dia kan pasti motong baru mulai itu di 0,7 kan? Ya nggak? Kalau ingat, nah, jadi 0,7 ditambah ke kurang ya, dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, terus min 5 ditambah IA dikali 2,2K ditambah 0,7 min 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini kan yang masih ada yang belum berbentuk nilai, baru IA kan? Iya. Nah, kita cari IA dulu. Nah, baru ketemu nih tegangan yang di V2 berapa. Begitu. Oke, bisa ya? Bisa lanjutin ya, Diki ya? Bisa. Kalau masih bingung lagi, tanya lagi dong. Kok aku nggak sesuai temanku sendiri ya? Melihat. Lihat hitunganmu. IA-nya jawabnya gimana? IA-nya itu sayang, ini. Iya. IA itu yang kita cari. Nah, ini kan Ya, semua ininya udah di berbentuk jumlah. Ini terus yang cuman punya angka doang itu di jumlah. ya. Kalau sudah dibalikkan ke sisi sana, disendirikan kan. Nah, kalau kita mau IA karena ini dikali, tinggal dibagi satunya. Oke, min 5. Oke. Bukan itu yang sebelumnya, yang ini.
ini sekitar 0,59 ya. Layoutnya ini -7. Lihat arusnya. Ya, masih harus. Jawabannya min juga. Jawabannya oke, benar. Itu arus ya. Itu arus di R1. Arus di R1 sama dengan 5, berapa tuh? 6 sekian ya. Mili kan? Kalau ini diubah ke mili jadi berapa? Kalau itu mili 5,59 Something ya. Heeh. Berarti udah mendekati lah ya ini ya. Dia kan nggak pas di 5,6 sekian kan? Iya. Tapi itu Oke, berarti tegangannya, dia berapa? minus hasilnya, berarti nggak jalan ya. Hasilnya Plus masih sama. oke, harusnya ini benar ya berarti ya 0,7 min 5 tambah 8 min 13. Oke, dibalik. Nah, A kali 2 K tambah sebentar. 5, 12 8, 13, 9, 10. Is it like this? Yes. I 1,3 sama dengan Oke, kalau tegangan outputnya, coba lihat tegangan outputnya. 2,2. Tegangan outputnya sekitar min 7-an ya. Ya kan, min 7 sekian. Di kamu, 12,3. nah ini bukan output ya. Nah, karena itu baru nyampe di R. Dia belum, kan kalau output kan keseluruhannya. Gitu. Itu masih kamu nyari tegangan di R berapa nih? R1 lah ya istilahnya. Jadi bukan tegangan outputnya. Nah, coba kalau kamu jumlahin semua tegangannya mungkin ya. Ini 0,7 minus 8 kan dia masuknya ke minus kan. 0,7 minus 8 ditambah V2 nya coba berapa? 0,7 min 8 sama 12,3 nya berarti. iya, coba dulu. Berarti kan 5. 5, ini 7 ya? Oh sorry, aku salah. Berarti tegangan outputnya cuma berada di sisi sini. Ini kan 0,7 minus 8 berapa? Minus. Iya, ini kan dia masuknya minus 0,7 minus 8 sekitar minus 6, enggak min 7,3. 3, sekian ya. Nah, berarti yang output cuma sisi yang sini aja. Oke, itu. Berarti sudah sesuai lah ya. Oke, mau ditanyain ya? Kenapa cuma sisi situ? Kenapa cuma sisi di situ? Karena kalau misalkan kita mau tambahin lagi ya, berarti kan dia ngalirnya gini ya. Tapi kan tegangan output itu dia cuma berada di sisi sini. Walaupun arus yang ngalir sini, berarti kita nyari keseluruhan tegangannya gitu loh. Keseluruhan tegangannya, bukan tegangan outputnya aja. Nah, kalau kita include ini, berarti kita mencari total semua tegangan yang berada di sini. Gitu. Oke, Diki, aman? Tanya aja ya kalau mau ditanyain. Aku dapat 5,59. Sekarang ngapain? Sekarang diapain angkanya? Dicari voltage-nya, voltage yang
di sini. Di P2-nya. Berarti 5 titik 5 9 Tapi dikali dia berarti tetap 22 yang A kan ya? Dia tetap yang A. dia tetap yang A, ya. dikali 2,2 Dikali 2.2 Kak. like this. Coba lihat. Ya kan harusnya dapat nih 5,59 sekian. Terus dikali 2,2 K. Oke, ini benar nggak? Sesuai sama kamu nggak? Dia nggak pakai K. K, nah jangan lupa pakai K-nya ya. Kamu cuma dibagi 2,2, nggak dibagi 2,2 ribu. Ya dah. Hah? Kan dia K. Tinggal dikasih 0 depan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini kan dia mili ya, 5,59 mili. Karena kan dia K gitu. Nah, K ohm. K ohm. Berarti itu mili di samping anu tulisnya mili. You don't even know? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan minimal plus IA. Oke, udah benar. Nah, IA kan dikali sama 2,2 K kan? Nah, ini kamu udah hitung nih. Ininya 5 tambah 0,7 minus 8. Berapa hasilnya? Mana hasilnya? Min 5 ditambah 0,7 minus 8 mana? Ini Oke, benar. Oke, benar ya, 12,2. Kalau mau nyari di IA-nya, kan IA-nya 2,2K kan, bukan 2,2 aja. Nah, ini kan IA dikali 2,2K sama dengan hasil yang tadi kan, udah dibalik, jadi 12,3. Cara nyari IA, berarti kan ini pindah ke sini kan, K-nya juga ikutan dong. Nah, berarti 2,2 ribu. Nah, berarti IA-nya sama dengan ini dibagi ini. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau K-nya nggak ikut, tapi jadi mili ampere. Karena kan K-nya di bawah. K itu kan 1000. Kalau mili minus 1000 ya. Nah, oke. Berarti ini 5,59 mili ampere. Nah, oke, sudah disimulasikan? Simulasikan dulu. Oh iya udah, kamu mau cari ininya, voltage-nya. Ini kan udah dapat voltage-nya nih, 12,3. Ya nggak? Ini kan sama dengan IA dikali ini, itu kan sama dengan V2. Benar kan? Berarti V2 nya udah ketemu 12,3. Paham? Oke. Sekarang coba dulu disimulasikan. Outputnya itu yang ini ya. Ini tambahin sama ini. Nah, outputnya yang di bawah sini kan? No, outputnya itu yang di sini, bagian sini. Bagian sini. Tapi coba dia kamu outputnya di bawah, coba kayak dikit. Tapi ini jangan lupa ya, ini minus ya, minus yang di atas. Kayak gini Kak. Kebalik kamu. Sorry ya, maaf. Ini ya kan dia minusnya yang di atas kan, yang di 8 volt. Berarti kebalik. Coba kamu outputnya di bawah. Taruh sini. Iya, Tempat ini groundnya. nggak groundnya pindah ke sana. Coba. Terus tarik garis lebih panjang. Kayak gini Kak. Coba aku lihat dulu. Mana? Ya, betul. Kita. Nggak mau. What? Coba ya. Biar aku lihat. Silakan coba. Oke, di satunya jangan lupa diatur ya silikonnya. Kayaknya jangan lupa ditaruh nilainya. Ngantuk ya? Jangan lupa ditaruh nilainya. Kalau gitu dia nggak bisa ngitung kan, Tan? Udah? Saat. Kok nggak mau sih? Nggak mau ya, oh ya berarti nggak bisa. Berarti emang tegangan outputnya itu yang dioda sama tegangan baru. Karena kan dia udah nyambung sama ground ini kan. Gitu. Alright, udah bagus.
Bisa ya, gampang ya, gampang. Gampang. Oke, jadi kita nggak bisa nyampe transistor ya. Biar masih fresh banget nih.